Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saleh-saleha di rumah? Masya Allah, senang sekali kembali Ustazah menyapa Ananda melalui video pembelajaran di kelas 5 ya, pembelajaran IPA. Semoga Ananda saleh-saleha selalu sehat ya bersama keluarga di rumah dan tetap semangat. Insya Allah, amin. Ya, baiklah saleh-saleha. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ya, kita berdoa dulu ya, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alimni bisolihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saleh-saleha. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pencernaan makanan pada manusia. Ya. Nah, poin-poin materi ya pada kesempatan kali ini adalah yang pertama pengertian pencernaan makanan, yang kedua organ pencernaan makanan, yang ketiga adalah kelenjar pencernaan makanan dan yang keempat adalah proses pencernaan makanan. Nah, sebelum kita lanjut ya di poin pertama, nah Ustazah mau tanya dulu nih, tadi sudah makan apa? Bagaimana rasanya? Rasa manis kah? Rasa asin kah? Rasa pedis kah? Nah, setiap hari kita memakan makanan. Nah, apakah kita tahu apa yang terjadi di dalam pada makanan itu di tubuh kita dan bagaimana bisa nasi yang kita makan ya bisa kita serap ya, bisa diserap oleh tubuh dan bisa digunakan oleh tubuh. Nah, untuk mengetahui hal-hal itu, maka kita akan mempelajari materi ini. Nah, lebih jelasnya ya, tujuan pembelajaran kita atau tujuan kita mempelajari materi ini ya ada beberapa poin. Yang pertama diharapkan ya insya Allah setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu mengetahui atau kita mampu menjelaskan pengertian sistem pencernaan makanan atau pencernaan makanan. Kemudian yang kedua, kita mampu menyebutkan organ pencernaan makanan pada manusia ya, ada saluran dan juga ada kelenjar. Dan yang ketiga, kita mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Yang keempat, kita mampu menjelaskan perbedaan pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi. Baiklah, saleh-saleha. Nah, kita baca dulu ya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi ini di surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Hai sekalian manusia, ya Allah berfirman, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi Allah memerintahkan kita ya mengkonsumsi atau memakan makanan yang baik, makanan yang halal lagi baik. Yang baik maksudnya di sini adalah yang berfungsi untuk tubuh kita dengan baik, yang halal ya syarat wajibnya adalah halal yang diperoleh dari jalan yang halal ya, misalnya tidak diperoleh dengan mengambil makanan orang lain, tetapi memang dari jalan yang halal. Nah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi langkah syaitan misalnya kita sudah kenyang, ya kita sudah kenyang, terus kita membuang makanan itu. Nah, itu kan namanya mubazir. Mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Jadi kita jangan membuang makanan meskipun kita sudah kenyang, disimpan dulu, mungkin bisa disimpan dulu. Nanti kalau mau makan dilanjutkan lagi memakannya, ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke poin pertama yaitu apa itu pencernaan makanan. Nah, eh, sistem pencernaan makanan ya adalah proses untuk mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana
untuk diserap sari-sari makanannya. Misalnya ya, contoh sederhananya, nasi yang kita makan ya, itu kan masih berupa butiran-butiran kan nasinya. Tetapi ketika sudah masuk di mulut, nasi itu harus dihancurkan dulu menjadi ukuran yang lebih kecil supaya gampang untuk ditelan. Nanti ketika di lambung terjadi lagi proses. Jadi dari nasi yang bentuknya masih butiran itu akan dihancurkan ya secara kimiawi dan mekanik supaya nasi tersebut dapat diserap sari-sari makanannya atau kandungan gizinya yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kemudian yang kedua, organ dan kelenjar pencernaan makanan. Nah, di tubuh kita ini ada namanya saluran pencernaan makanan. Ya, yang kita tahu adalah makanan masuk di mulut kita. Tapi setelah itu, kemanakah makanannya itu? Lari kemana makanan yang kita makan? Ada yang bilang, oh dari mulut ke perut. Padahal sebenarnya makanannya itu dari mulut ke lambung. Tetapi apakah langsung loncat ke lambung? Tentu tidak ya. Nah, di sini kita mau membedakan antara organ atau saluran pencernaan dengan kelenjar pencernaan. Yang mana itu saluran pencernaan? Ya, itu adalah organ-organ di tubuh kita yang dilalui oleh makanan, dimulai dari rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung, usus halus, kemudian ke usus besar, dan berakhir di rektum dan anus. Nah, itu adalah saluran pencernaan makanan. Sedangkan kelenjar pencernaan makanan ada hati, ada empedu, dan di bagian ya ada pankreas juga ya di bagian ini dekat lambung, dan di bagian mulut ada kelenjar kelenjar ludah. Nah, itu kelenjar pencernaan. Jadi, kelenjar pencernaan makanan itu tidak dilalui ya, bukan saluran, tidak dilalui oleh makanan, tetapi sangat berperan penting dalam proses pencernaan makanan. Apa peranan dari kelenjar pencernaan? Nah, kalau saluran tadi kan dilalui oleh makanan. Nah, kalau kelenjar pencernaan makanan ini dia menghasilkan enzim atau senyawa kimia yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, ini ya. Jadi Ustazah ulangi, saluran pencernaan makanannya itu mulai dari rongga mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lanjut ke lambung, dari lambung masuk ke usus halus, ya, dari usus halus lanjut ke usus besar, dari usus besar masuk ke rektum, dan sisa-sisa makanan sisa-sisa hasil pencernaannya itu dibuang di anus. Ya, yang selanjutnya, nah bagaimana proses pencernaan makanan di tubuh kita? Nah, kita semua tahu ya, anak-anak soleh-solehah sudah tahu kita makan itu makanannya masuk melalui mulut. Nah, di dalam mulut ya terdapat gigi, lidah, dan juga air liur atau air ludah. Nah, gigi gigi ini berfungsi untuk menghancurkan makanan ya, memotong-motong makanan. Nah, di mulut ini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dan mekanik. Nah, kenapa secara mekanik dan kenapa secara kimiawi? Karena mekanik berarti menghancurkan atau mengubah ukurannya dari yang misalnya ukuran besar menjadi kecil atau lebih halus lagi. Sedangkan kimiawi itu mengubah strukturnya ya, struktur kimia dari makanan tersebut. Nah, pencernaan mekanik di mulut itu oleh gigi yang memotong-motong dan menghancurkan makanan dibantu oleh lidah. Jadi maksudnya lidah di sini memindahkan makanan tersebut di dalam mulut kita. Nah, kemudian juga terjadi pencernaan secara kimiawi oleh air liur atau air ludah kita yang menghasilkan enzim pitialin ya untuk melakukan proses pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, enzim pitialin itu nama lainnya adalah enzim amilase. Setelah makanannya dihancurkan di mulut, maka perjalanan makanannya selanjutnya adalah ke
kerongkongan atau esofagus. Nah, di kerongkongan terjadi gerak peristaltik atau gerak mendorong, ya, gerak menelan makanan supaya makanannya bisa melanjutkan perjalanan ke lambung. Nah, di lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Mekanik oleh dinding-dinding lambung ini, ya, dinding lambung yang bergerak untuk menghancurkan makanan tersebut. Kemudian secara kimiawi, ya, terdapat enzim renin yang berfungsi untuk menghancurkan makanan secara atau mengubah struktur makanan secara kimiawi. Nah, untuk selanjutnya dari lambung, nah, makanannya kan semakin halus dan strukturnya juga sudah berubah, ya, struktur kimiawinya, tetapi belum bisa diserap. Nah, untuk selanjutnya makanannya itu akan melanjutkan perjalanan di usus halus. Oh iya, sebelum terlewat di lambung juga ada namanya HCl atau asam klorida. Nah, asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri yang masuk ke dalam mulut, ya, bersama makanan. Nah, di sini sudah disterilkan makanannya dan untuk selanjutnya makanan yang sudah dicerna sampai halus tersebut melanjutkan perjalanan ke usus halus. Nah, di usus halus sebelum makanannya diserap, nah, kembali lagi dicerna lagi secara kimiawi. Kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh hati, oleh pankreas dan juga ya, oleh hati dan pankreas. Nah, hati ini menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu inilah yang membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi di lambung. Di usus halus, afwan, ya. Nah, usus halus juga setelah dicerna secara kimiawi, maka sari-sari makanannya akan diserap oleh dinding usus halus, ya. Diserap oleh dinding usus halus. Di dinding usus halus itu sangat banyak pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itulah yang mengantarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh tubuh. Nah, setelah diserap sari-sari makanannya, nah, otomatis kan ada sisa-sisa hasil pencernaan makanan yang tidak dipergunakan oleh tubuh, itu kemudian diantar ke atau dilanjutkan ke usus besar, ya. Di usus besar kemudian diatur kadar airnya dan juga ada bakteri, ya, bakteri baik namanya Escherichia coli itu berfungsi untuk penghancuran atau pembusukan sisa-sisa makanan dan juga membentuk vitamin K. Nah, dari usus halus dilanjutkan ke rektum. Rektum untuk menyimpan sementara, ya, feses, ya, namanya feses kalau sudah sisa-sisa makanan. Nah, setelah rektumnya penuh, maka fesesnya akan dikeluarkan melalui anus, ya. Jadi inilah proses perjalanan makanan di tubuh kita. Nah, baiklah soleh-soleha, ya, kalau mau kita makan ingat selalu untuk membaca basmalah, ya, membaca basmalah dan juga makan dengan posisi duduk dan menggunakan tangan kanan. Dan satu lagi, biasakan sebelum makan itu wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan disunahkan pada saat kita makan, makan dengan menggunakan tangan, ya, seperti Rasulullah suka menggunakan tangannya pada saat dia makan. Ternyata dari hasil penelitian, ya, soleh-soleha, di tangan kita ini, ya, terdapat enzim-enzim yang ternyata sangat membantu proses pencernaan makanan tersebut. Jadi makanya dianjurkan untuk makan dengan menggunakan tangan, ya, pastinya tangan kanan. Ya, baiklah soleh-soleha, alhamdulillah. Demikianlah materi yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga mudah dipahami oleh Ananda, insya Allah bermanfaat untuk Ananda, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran soleh soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.